Baik, selamat datang di video pembelajaran Object-Oriented Programming bersama saya Imam Fauzi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep inheritance. Ya, ini adalah satu contoh karakteristik dari pemrograman berorientasi objek. Ini salah inheritance ya, ciri-ciri dari BO. Nah, saya akan jelaskan dulu dari pengertiannya dulu ya. Nah, inheritance ini adalah proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas kepada kelas lain. Jadi di sini konsepnya itu ada pewarisan ya, berupa atribut atau metode ya dari suatu kelas ya ke kelas lain. Nah, kelas yang mewariskan itu disebut sebagai superkelas, sedangkan kelas yang diwariskan itu disebut sebagai subkelas. Nah, melalui inheritance kelas yang baru itu akan mirip dengan kelas yang lama. Jadi misalkan ya kelas A dan kelas B. Kelas A, nah kelas A ini yang mewariskan ya data atau atribut atau behavior kepada kelas B. Maka A ini adalah sebagai superkelas. Sedangkan si B ini adalah subkelas. Nah, jadi kelas yang diwariskannya. Ya. Contoh ya dalam yang namanya konsep inheritance, yaitu misalkan pada kelas kendaraan itu ada yang namanya misalnya kelas mobil dan ada kelas kendaraan misalnya ya. Kelas kendaraan itu adalah sebagai superkelas bagi siapa? Kelas mobil ya. Misalkan selain kelas mobil misalkan truk dan bis misalnya. Nah, penerapan pewarisan dengan menggunakan keyword extend itu kalau pada Java ya. Nah, mungkin kalau pada PHP juga itu kalau nggak salah itu pakai extend juga, yaitu nama konsep dari inheritance-nya. Nah, jadi kalau dikatakan juga ini ya kalau yang namanya inheritance ini adalah sebagai generalisasi ya kalau pada suatu model. Ya, jadi umum ke khusus gitu. Nah, di sini adalah contoh ya. Di sini ada kelas ya. Di sini kalau kita lihat ya ini vehicle ini adalah kelasnya. Nah, di mana superkelas ini itu akan menurunkan ya atribut ya. Di sini kan ada key, mfg plan dan vin ini. Nah, misalkan ini adalah atributnya bagi si base kelasnya ini ya. Itu disebut sebagai base class atau superkelasnya. Nah, kemudian ya atribut ini diturunkan kepada subkelasnya ya yang sebenarnya derived class car dan truck ya. Nah, di sini ya kalau ditanyakan ini atribut car ini pasti memiliki atribut yang dimiliki vehicle ya. Jadi di sini gak usah dituliskan lagi ya key, mfg plan, vin yang itu gak usah dituliskan lagi. Dan begitu juga untuk. Nah, di sini yang membedakannya adalah antara car dan truck. Di sini adalah ada ditulis apa ciri yang membedakannya di sini. Model name, trim code, kalau ini truck. Terus kan ini tonase ya, itu adalah atribut yang dimiliki car. Di sini yang membedakannya. Ya. Contoh kayak gini ya. Konsep inheritance ini adalah ibaratnya ya parent itu sebagai base class atau ada superkelas yang menurunkan ya data atribut atau behaviornya kepada derived class gitu sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ya berarti ciri yang dimiliki oleh si derived class atau si yang menerima ya warisannya itu pasti sama dengan parent classnya ya. Jadi apa yang dimiliki oleh si anaknya itu akan sama dengan orang tuanya, itu analoginya seperti itu. Nah, ini misalkan contoh membuat turunan dalam sebuah kelas. Misalkan ada terdapat beberapa software di dalam komputer. Software tersebut ini beraneka ragam ya, misalkan software game, software edukasi, misalkan lainnya. Walaupun berbeda jenisnya, software tersebut pasti memiliki beberapa kesamaan dengan software sejenisnya. Dengan kata lain, apabila dari segi pemrograman, maka kelas software adalah superkelas, sedangkan kelas game adalah subkelas. Jadi kalau penulisan dalam programnya, game ini adalah sebagai base class. Extends ya ini mengacu konsep pewarisannya extends ini ya.
Jadi ini extends ke induknya. Induknya di sini adalah software. Gitu. Kalau kita lihat misalkan si ini anak singa, ya anak singa ini adalah sebagai base class. Jadi anak singa extend ke induk singa. Gitu. Contoh ya, misalkan dalam sebuah game, ini saya ambil dari salah satu website ya. Ini salah satu contoh konsep pewarisan ya. Di sini ada misalkan dalam pembuatan game ini yang membuat kelas-kelas musuh dengan perilaku yang berbeda di sini ya. Dan di sini zombie, pocong, burung ini adalah kelas ya. Di sini ada 3 kelas, zombie, pocong, dan burung. Nah, dalam zombie ini memiliki atribut name ya. Kemudian HP attack point ini adalah atributnya ya. Nah, oke, ya kita lihat. Nah, pocong juga sama ya, atributnya, burung atributnya sama. Nah, ini atribut antara zombie, pocong, dan burung itu sama. Nah, di sini yang membedakannya adalah ya. Nah, kita lihat cirinya. Nah, walk, jump, fly, walk, jump. Di sini kita lihat ada beberapa persamaan dan perbedaan. Nah, maka ya kita bisa membuat suatu konsep pewarisan ya, inheritance ya, dimana nanti yang samanya akan dijadikan sebagai induk ya. Jadi kalau dari dalam kelas ini ya kita lihat ya, jadi kita bisa membuat seperti ini ya. Kalau seperti ini memang ini akan sia-sia ya, jadi gak efektif ya. Jadi setiap kelas zombie, pocong, dan burung ini ditulis lagi ya atributnya. Nah, ini kan gak efektif dalam pemrograman. Nah, kita ini bisa di solusinya kita bisa gunakan konsep inheritance ya. Oke ya, kita lihat. Nah, makanya kita akan menentukannya dari member kelasnya. Jadi kita lihat ya, member kelas antara zombie, pocong, burung ini ya, cari yang samanya. Ini saya ya, yang warna hijau ini adalah atribut yang samanya. Nah, ini adalah sebagai ya atribut yang umum ya. Maka ini bisa dijadikan sebagai superclass ya. Jadi sini dinamakan misalkan contohnya adalah superclass adalah enemy ya. Enemy memiliki atribut yang namanya name, HP, attack point. Nah, kemudian ya si enemy ini menurunkan ya atribut kepada zombie, pocong, dan burung. Makanya kalau pada konsep ini gak perlu ditulis lagi. Kenapa gak perlu ditulis lagi ya? Karena zombie ini memiliki name, HP, dan attack point ya. Oke, pocong juga sama ya, burung juga sama. Jadi yang ditulis itu hanya yang perbedaannya. Jadi ketika si zombie ini akan memiliki ya atribut name ya, HP, attack point, dan juga pocong ya. Pocong juga sama, ini memiliki atribut yang sama ya, name, HP, attack point, pun juga sama. Nah, kalau kita lihat dari sini yang membedakannya ya, di sini attack. Nah, sama ya, semuanya dimiliki oleh tiga-tiganya ya. Dari sini yang membedakannya apa? Itu baru ditulis masing-masing ya, setiap kelas kayak gitu ya. Maka kalau dibuat programnya nanti kelas misalkan kayak gini ya, ketika ya misalkan zombie ya, kelas zombie extends enemy. Nah, si zombie ini bisa bisa mengakses name, HP, attack point, karena ya zombie ini adalah ya merupakan ya derived class dari enemy gitu. Nah, oke. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kalau ditulisnya adalah class enemy, ya ini adalah atributnya ya, string name ya. Oke, yang HP ini point ini adalah atributnya. Kemudian void di sini adalah metodenya. Ya, misalkan system out inline serang. Oke, class enemy. Nah, di sini juga class zombie extend ke enemy. Nah, kita lihat berarti kan semuanya extends, zombie extend ke enemy, pocong extends enemy, burung extends ke enemy. Okay. Nah, di enemy ditulis ya atribut yang sama tadi ya, 3 itu ya. Tetapi di zombie itu gak usah ditulis lagi ya, karena sudah extends ke enemy. Jadi kalau misalkan zombie ini atributnya apa? Yaitu atributnya string name, HP, dan tag point, itu adalah atributnya. Oke ya. Begitu juga pocong sama ya. Apakah zombie ini bisa melakukan
apa behavior yang enemy yaitu attack, bisa ya, bisa semuanya. Pocong, extend. Jadi yang ada semua yang ada di sini itu dimiliki juga oleh membernya, itu semuanya. Oke, karena tetapi ya kalau kita lihat ya untuk zombie, kita lihat zombie ini kan zombie ya. Nah di sini kan misalnya zombie jalan-jalan ini metodenya ini hanya dimiliki oleh zombie saja. Jadi zombie yang jalan-jalan ini hanya dimiliki oleh si kelas zombie saja. Nah gitu ya. Zombie berjalan-jalan ini tidak dimiliki oleh si parent class atau ya pocong atau burung. Ya, begitu juga misalkan untuk kelas burung yang misalkan jump, walk di sini adalah burung berjalan, itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini khusus. Oke. Jadi cukup simpel ya konsep inheritance ini. Ya. Jadi kita gak usah membuat suatu atribut secara berulang atau misalkan behavior yang sama jadi. Gitu. Ya. Oke ya. Jadi itu ya untuk konsep dari inheritance ya. Cukup sekian ya video kali ini ya, nanti saya akan coba praktekkan ya di video berikutnya.